Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir mata kuliah pemrograman internet, yaitu aplikasi Smart City Issue Tracker. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan arsitektur aplikasi, mendemonstrasikan fitur-fitur utama, menunjukkan dokumentasi API, menjalankan automate testing, dan menyampaikan refleksi selama proses pengerjaan proyek. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang arsitekturnya. Nah, jadi di sini adalah diagram arsitektur ya. Nah, jadi sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah portal Citizen yang dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap sebagai single page application atau SPA. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah backend Django REST Framework yang menyediakan REST API untuk autentikasi, manajemen laporan dashboard admin, dan proses perubahan status laporan. Nah, kemudian alur sistem dimulai ketika pengguna melakukan login pada portal Citizen. Selanjutnya, front-end akan mengirim request ke REST API menggunakan JWT Authentication. Backend memproses request tersebut berinteraksi dengan database. Kemudian mengirimkan respon kembali ke front-end untuk ditampilkan kepada pengguna. Terus yang kedua, kita di sini akan mendemo fungsionalitas aplikasi. Nah, sebentar ya. Nah, jadi di sini demo fungsionalitas aplikasi. Yang pertama, ini demo ini harus dilakukan langsung di browser menggunakan hasil deployment kan. Nah, ini portal Citizen. Membuat draft laporan. Laporan. Nah, ini kita logout dulu ya. Logout, kita login lagi. Ini loginnya sebagai Citizen ya. Nah, ini lagi berhasil. Nah, terus kita tambah laporan. Apa ya laporannya? Longsor lagi kah? Longsor RN 2 3. Nah, ininya lainnya lokasinya eh apa ya? Jangan longsor. Bentar saya pikir dulu. Nah, mana? Nah, apa longsor aja. Ini jalan, jangan jalan bacanya lagi. Jalan Melati. Deskripsinya longsor memakan banyak korban. Nah, ini kita simpan draft ya. Nah, ini dia ada alertnya, laporan berhasil disimpan. Di sini juga statusnya itu masih edit draft ya. Jadi dia belum diajukan, dan kalau belum diajukan ini, nah dia nggak masuk ya, nggak masuk ke fit kota karena dia belum diajukan, masih draft gitu statusnya. Nah, kemudian ini kita ajukan. Nah, laporan berhasil disimpan, kita buka fit kota. Nah, dia reported nih. Reported maksudnya masuk gitu. Terus si pelapornya juga warga anonim gitu kan, sesuai sama yang diminta di sini ya kan. Ajukan laporan tersebut. Nah, dan tunjukkan fitur anonimitas pada feed public. Kemudian kita ke portal admin. Login ke portal admin dan tunjukkan halaman dashboard. Ubah status laporan yang baru saja dibuat oleh Citizen pada poin sebelumnya. Nah, kita di sini buka ya. Nah, di sini itu harusnya masuk si nih. Ini kita ke login dulu, sabar. Aduh, sabar. Ininya apa? Aduh. Soalnya kalau itu dia masuknya ke ini. Nah, ini kita masuk admin. Lihat laporan. Nah, tadi harusnya si laporan ini, mana sih tadi? Laporan yang sudah ditambahkan ini harusnya dia masuk ke sini, yang ke server. Nah, tapi saya nggak tahu nih. Tapi dia malah masuknya ke yang di sini.
Mana saya refresh dulu yang ini. Nah, dia masuknya ke yang lokal. Padahal sebelum saya ngedeploy itu dia apa namanya? Emang udah bisa semua, saya udah cek semua, makanya dia di lokal dia bisa, tapi saya nggak tahu kenapa pas di server dia malah nggak masuk si laporannya yang saya tambahin di sini di portal. Nah, jadi karena di sini nggak bisa, di yang apa namanya di server nggak bisa, mungkin saya akan ubahnya di sini saja. Saya juga baru sadar setelah saya tag video, terus ini juga udah mendekati deadline, saya takut terlambat, jadi mungkin mohon maaf jika tidak sesuai, yang ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang diminta. Nah, jadi di sini saya akan verifikasi. Nah, ini status berhasil diubah ya. Mana tadi? Nah, ini longsor proses. Coba kita cek di sini. Kita refresh. Nah, ini dia statusnya sudah verified ya. Coba kita ubah lagi sampai dia selesai. Nah, sampai hasilnya resolve ya kalau nggak salah. Ini kita. Nah, dia udah selesai ya laporannya. Nah, terus di sini hmm, tadi diminta nunjukin halaman dashboard ya, belum ditunjukin. Nah, ini halaman dashboardnya ya. Nah, tuh dia kenapa nggak ada 5 laporan terbaru gini. Nah, saya juga kurang tahu kenapa dia bisa kayak gini. Padahal sebelumnya saya sudah cek sebelum di deploy dia bisa, tapi setelah di deploy dia malah nggak bisa gitu. Terus saya mau ubahnya pun, mau ini udah mepet deadline gitu Bu, maaf ya Bu. Nah, ini dia ada kalau di sini. Dia kalau di sini ada di mana ini namanya di lokal. Nah, terus kita lanjut aja ya langsung ke bedah kode dan dokumentasi API. Kita di sini diminta untuk bedah, buka kode program, tunjukkan blok kode yang paling menantang. Buka Swagger Scalar, pilih salah satu saja. Tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Ini yang ini dulu yang atas. Di sini mana ya? Di ini kan saya bingung bingung kalau kalau disuruh menjelaskan. Tunjukkan blok kode yang paling menantang. Karena menurut saya hampir semuanya menantang. Karena sama-sama susah. Nah, ini kalau untuk saya sendiri sih ini sih yang paling, yang benar-benar detik-detik terakhir banget, karena saya nyari ini sampai dari sebelum minggu 15 pun saya yang ini sebenarnya bingung. Tadinya dia nggak bisa masuk feed sih, pas saya nambah laporan dia nggak bisa masuk feed kota gitu. Nah, ternyata masalahnya ada di sini, padahal saya udah otak-atik kode-kode yang lain, dia tetap nggak bisa. Terus ternyata masalahnya ada di sini, dia dia disuruh nambahin yang ini nih, resolve gap ini. Nah, tadinya itu dia cuma nyampe yang di sini itu draft gitu kan isinya, terus di sini update add gitu, terus di sininya ah nggak ada, ini nggak ada, setahu saya nggak ada sih, ingat saya pokoknya ini tuh, ini juga nggak ada di sini, dia cuma draft gitu. Nah, itu aja sih mungkin yang benar-benar detik-detik terakhir saya eh benar-benar tadi aja sampai dari siang saya nyariin ini, ketemunya malah malam. Nah, terus buka Swagger atau Scalar, pilih satu aja dan tunjukkan serta jalankan salah satu endpoint. Ini Scalar ya? Mana ya Scalar?
Ini swagger. Hmm, salah satu endpoint. Ini ya kamu. Ini terus try it out. Nah, ini kita execute. Eh, sini dulu nggak sih? Ini 401. Ini tokennya nih. Coba bentar ya, saya cari dulu permasalahan di tokennya di mana. Nah, di sini kita lanjut. Ternyata tadi itu ininya saya lupa ganti. Harusnya masukin username dan password, malah saya tadi string aja langsung main execute. Ini execute. Nah, dia kalau ini bisa nih keluar, dia akses tokennya keluar. Nah, dia juga kodenya jadi 200, nggak error lagi. Nah, coba kita ubah lagi ke string ya. Tadi string. Nah, nih pasti dia error. Nah, coba kita ubah ke sesuai yang username kita. Nah, aduh. Nah, dia benar ya. Nah, jadi cuman salah di sini aja, tadi saya lupa menambahkan. Lupa mengganti maksudnya. Eh, terus di sini running automate testing. Nah, di sini kita jalankan. Nah, coba kita jalankan. Kok ini? Nah, ini kita tunggu. Ini dia ada yang valid ya. Di sininya tanpa ada yang valid. Kita tunggu dulu sampai selesai. Cukup banyak ya filenya.
Nah, jadi di sini hasilnya yang keluar adalah ada yang fail sebanyak 8 tesnya. Nggak error sih, dia cuman valid aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa dia ada valid. Nah, jadi kita sebelum kita ngetes ngetes yang di apa ini namanya tadi, play apa sih, playwright ya, playwright ya ini. Nah, kita memperbaiki yang ada di sini dulu errornya. Nah, ini di punya saya yang kemarin sebelum saya deploy. Nah, ini dia sudah sukses semua. Ini saya tes dari satu persatu, dari modul 1, modul 2, modul 3, modul 4. Terus di sini yang semuanya yang main app ini yang tes tadi ini hasilnya sudah oke. Tapi makanya di sini laporannya oke, karena memang sudah oke. Karena ini saya screenshotnya pas saya masih sebelum mengerjakan SPA. Nah, memperbaiki SPA gitu. Nah, jadi setelah saya memperbaiki SPA, saya nggak ngecek nih si tes yang pertama ini, si apa namanya ini, si Jenggo. Nah, em, saya udah deploy gitu. Nah, terus jadi makanya di sini ada file karena saya kan di SPA ini juga dia mengubah beberapa, memperbaiki kode gitu kan. Nah, mungkin di sini di bagian yang sini ada yang nggak sinkron sama si SPA ini. Jadi ada yang di ini mintanya ini, terus yang di SPA itu lain gitu mintanya. Nah, makanya dia masih ada file. eh ya gitu. Terus terus apa namanya? Seperti yang sudah saya bilang yang sebelumnya yang tadi nggak masuk ke server juga. Nah, itu saya mau memperbaikinya juga. Malam ini sudah deadline ya Bu, maaf ya Bu. Nggak sesuai sama yang Ibu minta lagi. Nah, soalnya soalnya saya juga udah bingung mau benerin apa lagi, nanti takutnya benerin yang ini yang SPA error. Soalnya SPA ini apa namanya, saya 2 hari ngerjain error SPA ini. Terus semakin dikerjain errornya, semakin dibenerin malah semakin error. Nah, makanya itu di sini saya mau mau memperbaikinya pun apa namanya, takut malah nambah banyak errornya gitu. Jadi mungkin ya pada tes yang pertama itu dia ada validnya sebanyak 8. Di sini kita lanjut aja ke yang tes yang kedua. Nah, di sini dia lagi jalan ya, kita tunggu. Nah, pada tes yang kedua ini dia tidak ada error sama sekali ya. Di sini juga tesnya ada 9 dan dia semuanya statusnya pas ya kan. Nah, kemudian di sini kita lanjut tunjuk. Nah, ini udah. Terus di sini refleksi ya yang terakhir. Sebutkan satu kendala paling sulit bug atau error yang dihadapi selama satu semester. Sebenarnya kalau bug sama error yang dihadapi selama satu semester itu banyak banget sebenarnya, bukan cuma satu kendalanya, tapi banyak banget banget banget. Nah, tapi yang bikin saya yang sampai yang menangis itu adalah
ketika saya, mau apa ya, mau nge-push atau apa ya, saya lupa, pokoknya ada di lab 11 atau lab 12 gitu. Nah, itu ini, file apa namanya, nih, ini file file bukan file lagi, malah sampai si folder drive-nya ini hilang, hilang, bener-bener hilang permanen gara-gara saya pas mau nge-push itu kan error. Jadi terus saya masukin perintah 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 perintah. Nah, terus ternyata malah kehapus permanen. Sebelumnya emang udah pernah kehapus. Cuman dia nggak kehapus permanen si file ininya, di file manajernya dia masih ada. Dia cuman kehapus di komitan yang ada di GitHub-nya aja. Tapi ternyata pas pas saya mengerjakan pas saya ini yang waktu itu dia bener-bener hilang sampai se-file-filenya ini, sampai se-folder-foldernya juga hilang. Nah, jadi saya di situ bener-bener yang sebenarnya itu bukan bug atau error ya, tapi ya error ya, error ngepushnya gitu. Nah, itu saya bener-bener yang bener-bener nangis banget karena di situ bener-bener yang saya bingung mau ngapain gitu kan. Terus apa namanya, saya bingung mau ngapain, mau kayak gimana. Terus em, saya juga saya juga tadinya saya mau ngadep dosen ibu untuk em, minta keringanan untuk tugasnya gitu, diundur gitu, bahkan ternyata pas itu saya bahkan ngerjainnya sampai jam 2 malam, tapi dia file nggak balik. Saya sudah coba minta tolong ke teman-teman saya, nggak bisa juga. Terus saya udah nyoba minta anuin GPT berkali-kali, saya masukin semua perintah, saya udah coba semua cara sampai download apalah waktu itu. Nah, itu dia masih nggak bisa. Nah, terus saya udah pasrah kan, saya udah besok bilang aja sama ibunya gitu. Terus ternyata pas besok paginya itu kan kebetulan lagi nggak ada kelas. Eh, itu pokoknya libur, pokoknya besoknya tuh libur, hari Minggu kalau nggak salah. Nah, saya tuh kayak aduh, coba lagi gitu. Nah, terus saya juga dibantuin lah sama teman saya. Nah, ternyata bisa dia balik lagi. Nah, itu kalau nggak salah pas ini apa pas ada folder SPA itu, pokoknya pas udah masuk ada SPA-nya itu. Nah, untungnya di situ bisa balik lagi file si ininya, devnya bisa balik lagi ke file manager. Terus di situ saya udah, jadi selama 1 semester ini walaupun saya banyak kendalanya, banyak errornya, banyak bugnya, cuman yang bikin saya bener-bener ke trigger panic attack tuh cuman yang itu aja. Gitu aja sih Bu. Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.